Apa sih? Kang bukan kan tahu Konde Sartika Bentar. gimana. Kita mulai ya, Indri. Oke, Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Indri, lagi di mana ini? Lagi di rumah, Kang Kudu lagi Sekarang santai-santai ini rumahnya makanya. gimana rumahnya? Kan kemarin udah jadi pengantin baru beberapa bulan. Di Tangerang. Sekarang pindah ke Tangerang. Ramadan pertama Pak Sutri. Iya, bener. Nah, malam ini coba ceritakan kondisi Sartika. Mumpung masih kemarin hari Kartini, sebentar lagi juga hari pendidikan, hari kelahirannya Ki Hajar Hmm. Dewantara. Jadi serius gini kok jadi kan sih Kang Kudu. Karena Konde udah Sartika. rekor dan kita sebagai moderator harus menjaga image. Tiba-tiba jadi gini. Karena Apa ini ya Konde Sartika? ya Apa? gimana? Ya gimana kondisi Sartika hari ini? Konde Sartika, alhamdulillah sampai saat ini masih aktif berkegiatan, berkontribusi juga gitu kan. Tidak hanya sekedar uh, pasang pamflet tapi tidak ada kegiatan gitu. Selama ini alhamdulillah. Kemudian juga kan Konde Sartika itu ketuanya sudah baru ya. Kemarin Siapa ada tuh? regenerasi. Widya. Generasi keberapa Widya ini? Ketiga berarti ya. Sebelum Widya siapa? Kan dulu kan Inggris dulu 2018, kemudian Feby itu Jadi 2018 keempat kayaknya. 2019. Terus Tanjung kan? Keempat ketiga Tanjung, keempat Widya. Oke. Nah, sekarang Widya itu belum sebulan menjabat menjadi ketua Kondes Sartika, tapi kalau dilihat pergerakannya sangat bagus, sangat baik sekali. Itu dibuktikan dengan Widya terus aktif menghidupkan, mengajak teman-teman untuk terus berkegiatan di Kondes Sartika. Kemudian juga aku lihat ya banyak sekali member baru sekarang di Kondes Sartika gitu, anak-anak konsil, mungkin itu kawan-kawan dari Widya gitu. Jadi intinya kayak Widya bisa mengajak orang untuk mau memotivasi orang-orang untuk mau berkegiatan, untuk mau mengasah potensinya dan hal sebagainya. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang dari dulu bertahan di Kondes Sartika masih tetap bertahan hingga saat ini, Kang Pudu. Berarti Terus Widya senangnya, ini generasi keempat ya? iya benar, Dari keempat, kelahiran Konde Sartika tahun 2017. 17. Ya, gitu. Lalu gimana perkembangan di generasi keempat ini? Perkembangannya sangat bagus, Kang Pudu. Mungkin belum sebulan ya Widya menjabat menjadi ketua Konde, tapi kegiatan sudah sangat aktif gitu. Kemudian juga lebih luas ya, maksud lebih luas ini tuh kayak kita banyak kolaborasi sekarang. Konde Sartika banyak kolaborasi gitu dengan komunitas lain gitu kan, dengan pihak-pihak di luar. Terus juga tahun 2021 ini ada juga Konde Sartika di Banjar, Kang Pudu. Banjar, Iya. Ciamis. Nah, iya betul. Ada juga di Ada sana berapa dan ini? Apa Konde Sartika ada berapa istilahnya di cabang? Di mana aja? dua ya kalau cabang, induknya kan di Tasik, ya kan. Di Anak yang pertama tuh di Cicalengka. Nah, mungkin sekarang Cicalengka. lagi sehat, ini lagi agak redup, tapi kemarin udah kontakan mau mulai aktif lagi. Nah, terus yang kedua itu di Banjar. Nah, yang di Banjar ini juga alhamdulillah walaupun membernya masih sedikit tapi terlihat kegiatannya hidup gitu Kang Pudu. Walaupun cuma 10 orang tapi untuk arisan buku segala macam hidup gitu Kang Pudu. Nah, ini kan udah di Tangerang, kenapa nggak bikin di sana juga? Jadi bakal ada di mana-mana. Nah, harapannya Kang Pudu, harapannya sih pengen banget. Cuman ini sekarang lagi proses mencari ya, mencari teman-teman, mungkin rekan-rekan khususnya perempuan di Kota Tangerang, karena Kota Tangerang ini salah satu kota yang bagiku ini sangat awam gitu Kang Pudu, karena aku baru pertama kali menginjakan kaki dengan begitu lama di kota ini gitu. Jadi ada proses untuk mencari circle khususnya perempuan gitu. Kalau misalnya udah dapat, insya Allah mudah-mudahan
bisa buat di sini. Ya, biar Konde Sartika ini ya ada di mana-mana. Ya kayak dulu Ki Hajar juga kan taman siswa nggak di Jogja aja, tapi di beberapa daerah dan pulau gitu. Kemudian di generasi keempat ini Konde Sartika mau kemana arahnya? Setahu Ibu. Arahnya ya sampai Bukan arah .co ya? sebetulnya oh iya jadi keinget Mati ya. jadi keinget iya arah sebetulnya Kang Kudu kalau kita tuh mungkin nggak tahu salah nggak tahu enggak ya target kita tuh tetap lebih ke kayak kita mengasah dulu nih memberdayakan dulu nih orang-orang di dalamnya di Konde Sartikanya gitu. Itu sih sebetulnya tujuan pertama kita gitu kan apa ya biar ya intinya memang itu pengen memberdayakan dulu teman-teman gitu kan lebih banyak lagi ya setidaknya untuk di Kota Tasik gitu kan jadi berharapnya sih yang gabung gitu yang mau berkontribusi yang mau saling belajar mengasah potensi bersama-sama tuh bukan hanya orang-orang yang di circle buku saja gitu Kang Fudo tapi di circle lain pun kan di bidang lain pun berharapnya sih ikut bergabung juga jadi saling merangkul betul-betul di sana tuh banyak bukan orang-orang yang circle-nya yang tadinya dari latar belakangnya dari buku aja enggak gitu kan nah kemudian berharap juga sih memang Konde Sartika ada di mana-mana. Sebetulnya waktu itu sempat ada yang minta di Bogor sama di Lembang. Nah, cuman aku pribadi masih takut ya Kang Kudu, karena takutnya tuh begini kayak ketika dibentuk, tapi hanya momentum saja gitu Kang Kudu, tidak dilanjutkan gitu. Jadi sebetulnya harapan mungkin yang sekarang lagi ditargetkan itu ya betul-betul mengasah Konde Sartika yang udah terbentuk aja dulu gitu Kang Kudu membuat Konde Sartika konsisten dulu gitu membuat nyaman dulu nanti kalau misalnya udah konsisten udah umurnya udah panjang nih kira-kira gitu kan baru berani untuk membuka lagi di kota-kota seperti kota-kota lainnya gitu. Nah, agenda Konde Sartika biasanya apa aja? Ini agar Ada 3 orang-orang tahu ya. agenda nih Kang Kedua. Yang pertama ada arisan buku, itu dilakukan 1 minggu sekali. Nah, itu di tempatnya tuh outdoor kita biasa pilih kayak di alun-alun, taman kota, atau misalnya coffee shop gitu kan. Kemudian ada dialog antar tuan, itu agendanya kayak, jadi di Konde Sartika itu, semua member, halo Kang? Ya, lanjut. Oke, lanjut aja. Oke. Kayak itu jadi semua member itu tidak hanya dijadikan perempuan atau misalnya anggota yang cuma ikut-ikutan aja enggak, tapi semua diberdayakan. Maksudnya diberdayakan di sini tuh kayak mereka juga memiliki kemampuan, mereka juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi di dialog antar puan ini semua member Konde Sartika itu harus menjadi pembicara. Jadi mereka bergantian. Tiap dialog antar puan pertama siapa nih yang jadi pembicara, yang kedua siapa dan kita biasanya itu di apresiasi dengan sertifikat gitu dari Konde Sartika sendiri gitu Kang Kudu. Nah, setelah kemudian memetakan potensi ini anggota Konde Sartika, kemudian mereka diberi ruang seperti apa dan diarahin kemana. Misal waktu ada pemilihan duta baca misalkan. Gimana tuh prosesnya? Di Konde ketika misalnya mereka melihat potensinya di mana gitu ya Kang Kudu ya. Ya. Nah, ya biasanya misalnya kan ada nih yang kayak menggambar atau misalnya kayak yang bikin puisi, bikin esai. Nah, untuk saat ini karena media sosial Konde Sartika itu baru Instagram, biasanya kami tuh up karya-karya mereka tuh di media sosial. Nah, rencananya nih kami mau buat kayak semacam blog gitu Kang Kudu. Jadi kayak nanti karya-karyanya lebih disebar lebih luas lagi. Nah, untuk sementara ini mereka diwadahi hanya kalau misalnya buat karya itu ya di up-nya di media kita gitu di Instagram kita. Kemudian juga ada misalnya yang suka semacam kayak bercerita terus mengungkapkan mengeluarkan gagasannya itu kayak
diarahkan untuk membuat kayak semacam podcast gitu Kang Pudu, podcast, kemudian atau mereka membuat video-video pendek yang bisa di-share di media sosial gitu. Jadi ada tindak lanjutnya sebetulnya Kang Pudu gitu. Oke. Kemudian Konde Sartika ini kan perempuan semua ya. Ya, Karena mengusung isu feminis, isu keperempuanan, dan sebenarnya dunia anak juga ya. ya. Supaya Konde Sartika ini tidak terkesan eksklusif, upayanya seperti apa agar Konde Sartika ini memang terbuka gitu. Tidak terkesan eksklusif perempuan semua ya, gitu Kang Pudu ya. Inklusif jadi. Oke. Iya, nah belakangan sebetulnya udah dari generasi Tanjung itu kami membuka dialog antar puan ya Kang Pudu ya, itu sekarang untuk umum. Jadi laki-laki boleh terlibat gitu. Itu yang pertama. Kemudian waktu generasi aku pun sebetulnya Kang Pudu dulu tuh kayak sering kayak kita berkolaborasi dengan komunitas lain yang itu melibatkan laki-laki juga gitu. Sebetulnya tidak eksklusif ya Kang Pudu ya. Mungkin terlihat eksklusif itu karena anggotanya saja yang perempuan gitu. Padahal kalau misalnya kayak langsung ke kegiatannya kita juga sebetulnya melibatkan laki-laki gitu. Cuman mungkin memang agak susah karena apa ya, penilaian mereka khususnya laki-laki ke Konde Sartika tuh udah kayak semacam Konde Sartika tuh perempuan semua, jadi kalau ada kegiatan memang agak sukar gitu, agak segan untuk bergabung. Tapi dialog antar puan itu dibuka untuk umum, laki-laki pun boleh mengikuti kegiatan itu. Dan alhamdulillah ketika dialog antar puan dimulai gitu ya, dimulai kegiatan, selalu ada beberapa laki-laki yang terlibat ikut diskusinya Kang Pudu. Sampai generasi keempat yang diketuai Widya, ini karya yang sudah dilahirkan Konde Sartika ini apa aja? Belum ya Kang Pudu ya, karena generasi keempat ini kan belum 1 bulan sepertinya, masih terus karya berproses. dari generasi pertama sampai sekarang, karyanya apa aja? Oh iya, dari awal mungkin yang banyak diperbincangkan buku kali ya, buku Sumilangan itu Kang Pudu. Nah itu, kemudian kalau misalnya karya kecil-kecilan yang udah kita buat kayak kita semacam membuat buku itu tentang apa? Buku Sumilangan ini itu kumpulan esai itu ditulis oleh 20 perempuan dan yang terbanyak perempuannya dari anggota Konde Sartika sendiri. Buku itu membahas tentang banyak ya, ada isu perempuan, membahas juga tentang bagaimana peran buku untuk perempuan. Nah, itu kemudian membahas juga bagaimana perjalanan untuk mendirikan Konde Sartika. Di sana di buku itu detail dijelaskan apa motivasi membuat Konde Sartika sampai berdiri saat ini itu dijelaskan di sana. Kemudian kalau untuk karya kecil-kecilan kayak kita membuat video-video gitu loh Kang Pudu. Video yang kolektif bersama anggota Konde Sartika kayak membuat video tentang perspektif terhadap feminisme dan itu divideokan gitu. Oke. Kemudian Inggris sendiri selama di Konde Sartika itu sudah melewati semacam banyak jalan dan banyak capaian. Bisa diceritakan capaian apa saja setelah Inggris mendirikan Konde Sartika? Capaian banyak jalan, tentu jalannya karena juga ini ada yang akan jalan menjadi patron atau pola atau semacam Inggris itu sampel untuk teman-teman generasi yang lain. Nah, apa saja setelah dengan ini ya bergerak tuh dengan apa ya, dengan panggilan ya, bukan untuk mencapai itu tapi bergerak sendiri atas nama panggilan kita di Konde Sartika misalkan. Ya maksudnya selama ini prestasinya apa saja ini? Di Konde, untuk Konde gitu ya? Ya terutama di Konde. Ya tadi berbicara jalan ya, khususnya di Konde Sartika, aku pribadi tuh banyak menemukan jalan yang lurus, yang mulus, yang berbelok-belok, yang jalannya rusak banget, itu
mengalami gitu Kang Pudu. Cuman aku pribadi kayak nggak pernah menyerah karena niatnya ini mendirikan Kondesartika ini niat baik kok untuk menebarkan kebermanfaatan, untuk saling merangkul sesama perempuan gitu Kang Pudu. Cuman aku pribadi dari Konde itu sangat apa merasakan bagaimana bisa bertemu mungkin Kang Pudu dengan orang-orang yang sangat potensial itu dipertemukan di Konde itu. Kemudian alhamdulillah juga dari Kondesartika ini berkat bantuan orang-orang sekitar, khususnya juga Kang Pudu ikut turut mendukung Konde, membantu Konde, sehingga Konde namanya itu disebut di banyak tempat gitu Kang Pudu itu. Dan alhamdulillah sering dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan kedinasan gitu Kang Pudu, yang kegiatan resmi. Terus juga di Kondesartika itu sudah banyak melahirkan duta baca Jawa Barat yang masuk paguyuban. Ya, mereka itu mendapatkan gelar duta baca itu kan melalui tempaan ya, teman-teman perempuan tempaan. Nah, apa yang dilakukan Kondesartika menempa mereka, mengasuh mereka itu seperti apa? Oke, yang dilakukan. Jadi kalau Kondesartika itu melihat pertama, kita itu berproses dalam kegiatan kita yang konsisten. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kita melihat kayak mungkin seleksi alam yang Kang Pudu, siapa yang betul-betul kayak terlibat aktif di kegiatan Kondesartika, yang betul-betul menjiwai tentang proses kayak literasi, pengabdian, kontribusi dan hal sebagainya gitu kan. Nah, kita tuh di sana belajar dari orang-orang yang konsisten, kita belajar melakukan belajar bersama kelompok kolektif sehingga bisa sama-sama saling mengasah potensi, dari berbagai macam kegiatan yang ada di Kondesartika. Akhirnya dari proses itu bisa ditemukan ini seleksi alam juga, nyatanya siapa nih yang berhak untuk mendapatkan semacam hadiah mungkin ya kalau bahasanya Kang Pudu, untuk menjadi duta baca gitu. Jadi sebetulnya kalau di Kondesartika Kang Pudu memang misalnya ada secara public speaking itu bagus ya kan, tapi seleksi alamnya itu tidak langsung wah dia mentang-mentang public speakingnya bagus, mentang-mentang ini itu langsung naik jadi duta baca, enggak. Jadi seleksi alam di Kondesartika itu orang yang betul-betul konsisten menjiwai dunia itu, betul-betul tidak hanya semacam momentum saja. Nah, jadi dia seleksi alamnya itu tiba-tiba diberikan rezeki, diberikan hadiah untuk bisa lolos ke duta baca Jabar gitu Kang Pudu. Ya itu ada kaitannya dengan kodrat sebenarnya. Maksud kodrat di sini kalau bahasanya Ki Hajar itu seseorang yang bahasa kita kemudian dia muncul atas nama seleksi alam. Itu karena di dalam dirinya entah karakter, budinya, estetika dan lain sebagainya, intelektualitas itu menyatu dan alam mendorong dia untuk ke permukaan. Dan memang itu mahal. Mahal itu karena datangnya dari dalam. Sementara lingkungan itu justru memperkuat dia untuk menjadi dia yang sempurna dalam tanda petik, meskipun manusia nggak ada sempurna ya. Tapi dalam artian secara kedirian, kepribadian, dan kemudian dia mendapatkan hadiah itu sebenarnya itu bukan tujuannya, tapi itu hanya sebagai bonus dari apa yang dia cintai, jalan yang dia cintai. Nah lalu ini kan Kondesartika ini berdiri di kota Tasikmalaya, lahir di kota Tasikmalaya. Kemudian Inggris itu pendirinya beberapa waktu lalu menikah, lalu hijrah menjadi warga urban di Tangerang. Terus bagaimana nih ininya komunikasi, koordinasi dengan generasi keempat ini?
Ya, jadi memang sebelum menikah masih dalam proses persiapan untuk pernikahan sudah memandatkan Konde Sartika ke salah satu perempuan yang sangat luar biasa yang mungkin aku pribadi percaya bahwa orang tersebut bisa membawa Konde Sartika gitu kan Pudu, itu Widya yang menjadi ketua Konde Sartika sekarang. Jadi waktu itu kita melakukan pertemuan empat mata nih, saya dengan Widya, terus kemudian iya, betul-betul memberikan, menyerahkan Konde Sartika ke Widya. Jadi kayak semacam bukan menitipkan, tapi memang menyerahkan gitu. Bahwa sekarang sebetulnya Estafet Konde ya. milik mengestafetkan betul. Karena Konde Sartika itu bukan milik saya gitu Kang Pudu. Tapi milik banyak orang gitu kan. Nah mungkin tapi tetap harus ada leadernya kan Kang Pudu. Yang mau kemana nih Konde Sartika. Nah mungkin itu leadernya yang saya pilih itu Widya. Karena entah kenapa aku pribadi kayak semacam punya keyakinan bahwa Widya bisa membawa Konde Sartika gitu kan. Di kita sharing terus kayak benar-benar ngasih mandat, ngasih kayak amanah ke Widya gitu. Walaupun ketika dalam pertemuan itu Widya sendiri sempat merasa kayak aduh bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu. Tapi terus dimotivasi karena ya yakin gitu sangat bisa Widya untuk membawa Konde Sartika lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Dan alhamdulillah kebuktian sebelum mencapai 1 bulan, menginjak 1 bulan, Konde Sartika berkembang gitu Kang Sudut, tidak redup lah intinya. Nggak, sebenarnya Widya juga ini mewakili Konde Sartika waktu tahun 2017 di perpustakaan Kemendikbud sama Binaya, menyuarakan Konde Sartika dalam sisi kekaryaan, kegiatan, dan fokus keperempuanan. Ya Widya mungkin bisa jadi harapan buat Konde Sartika. Aku lihat juga ada semacam aura positif untuk mewarnai Konde Sartika sendiri. Ya benar-benar. Mungkin bisa jadi perbincangan juga ke depan mungkin Widya. Ya. Terus bagaimana setelah menikah? Apanya yang bagaimana ini? Inggris Konde sendiri? Sartika. Enggak, Inggris sendiri kalau melepas Konde Sartika enggak, tapi maksudnya Ya betul. sebagai perempuan kan udah jadi istri, harus melayani suami dan lain sebagainya lah. Tapi kemudian sebagai perempuan yang bergerak itu membuat rancangannya seperti apa? Ya. Merancang Iya hidupnya ini. pasca menikah. Iya benar Kang Pudu. Nah, alhamdulillah ya Kang Pudu, mungkin ini pindah ke Tangerang itu salah satu jalan juga, salah satu rezeki juga. Karena jadi mungkin kegiatan literasinya kayak lebih luas gitu karena kan waktu itu sempat diajak sama Kang Pudu ya ke Kemendikbud, kemudian dikenalkan dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan itu kebanyakan dari Jakarta gitu Kang Pudu, dan kan Tangerang itu nggak jauh dari Jakarta. Jadi komunikasinya, silaturahminya sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Jadi ketika di Tangerang ini lebih gampang untuk bersilaturahmi, diajak kegiatan oleh orang-orang yang luar biasa yang ada di Jakarta waktu itu yang Kang Pudu kenalin ke aku gitu Kang Pudu. Nah kalau misalnya kayak merancang hidup gimana sih untuk aku yang senangnya berkegiatan, alhamdulillah dikasih rezeki suami juga yang sangat luar biasa ya Kang Pudu. Itu dengan tahap seleksi yang sangat luar biasa juga. Ya karena Ardinya ada nggak? Bang Adri Ardinya ada, dia lagi nggak, maksudnya kalau meeting. denger ini dia langsung terbang. Iya, nanti Kang Pudu aja yang bilangin ya. Ini kan nanti diupload. Iya ya. Terus Bang Adri itu sangat-sangat memang sebelum Panggilannya menikah kan apa? dia tahu. Ke suami panggilannya abang, abu, abdi, apa? Aku panggilannya Ali sih, ya mungkin itu nama kesayangan aku ke dia kali ya, Ali. Jadi nggak panggil abang, iya paling panggil sayang gitu Kang Budu. Alia, ya. Iya.
Ya, jadi alhamdulillah itu rezeki juga diberikan suami yang sangat luar biasa. Itu lebih dari pengertian ya, karena memang konsisten. Aku bilang kenapa konsisten? Karena sebelum menikah Ali memang tahu gimana kegiatan aku, gerakan Udah aku dan mengerti hal ya. sebagainya. Ardi sebelum Iya, memutuskan meminang Inggris itu dia udah ngerti Inggris siapa, Inggris bagaimana, dan iya atmosfer tuh. move-nya seperti Uh-uh. Dan ketika menikah kan mungkin ada beberapa orang yang mentang-mentang aku udah jadi istri bisa jadi kan berubah ya Kang Kudu sikapnya gitu kan ya peraturannya. Nah, Ali itu enggak gitu Kang Kudu. Makanya aku bilang dia konsisten luar biasa gitu. Mendukung, sangat-sangat mendukung gitu. Waktu kemarin juga kan ada kegiatan di Tebet nih harus ke Jakarta. Itu dianterin, bener-bener gitu. Dianterin, didukung, segala macam. Dan senangnya tuh Kang Kudu mungkin yang bagiku ini adalah pekerjaan gitu kan buat dia tuh hobi gitu Kang Kudu jadi satu frekuensi kita tuh gitu Kang Kudu gitu ini luar jodoh lah. biasa sih Enggak iya rezeki nyanyi banget lagu Anang Asanti itu jodohku kayak gitu. keren kan Kang Kudu kita punya karya sebelum menikah Oh, itu ajib ajib. Bisa iya jadi kan kenangan ketika nanti punya anak. Apa sebagai ini spirit buat anak nanti. iya benar Nah, Ingrid sekarang kemudian sibuk ngapain aja di Tangerang? sekarang iya kalau kesibukan aku nggak tahu ya aku sibuk apa sebenarnya cuman eh, alhamdulillah sih Kang Kudu ya rezeki sekarang lagi banyak job seminar gitu yang undang misalnya dari teman-teman kampus ya teman-teman ada di kampus mana undang buat apa ngadain seminar terus ngundang buat jadi pembicara bisa kayak gitu alhamdulillah sedikit-sedikit mungkin itu jadi sebetulnya dari sana kesibukannya jadi terus belajar Kang Kudu gitu karena misalnya hari ini tema apa jadi terus belajar gitu. Nah, ini juga sekarang lagi coba untuk apa ya, pengen sih ngelamar ke kampus untuk ini jadi dosen. Cuman itu butuh proses, butuh tahapan juga yang lumayan, harus butuh kesabaran. Karena salah satu jurusan atau apa, ya jurusanku itu belum banyak dibuka lowongan gitu. Tapi sambil menunggu itu juga alhamdulillah ya diberikan kesibukan-kesibukan yang ya yang tadinya mungkin rutinitas sekarang jadi pekerjaan alhamdulillah gitu Kang Kudu. Oke, intinya selama Ingrid punya passion belajar dan otomatis orang yang mau belajar itu ini sebuah kepastian akan diangkat derajatnya karena siapapun yang diangkat derajatnya karena dia berilmu. Untuk berilmu ya butuh proses belajar dan dia tidak pernah berhenti berjuang untuk memberikan Ya, hadiah pada hidupnya, pada hidup keluarganya, sekitar dan jagat raya. Untuk closing statement, apa harapan Ingrid terhadap Konde Sartika perempuan dan pendidikan? jika untuk Konde Sartika harapannya sih nggak banyak-banyak ya semoga terus tumbuh dengan konsisten itu kemudian makin banyak ya tadi ya semoga yang masuk Konde Sartika itu tidak hanya perempuan-perempuan yang dari latar belakang buku saja gitu tapi dari latar belakang manapun semoga bisa bergabung saling merangkul gitu dan untuk perempuan uh, kita di Konde Sartika itu memang belajar tentang mungkin dasar apa ya tentang bagaimana perempuan, feminisme dan sebagainya. Kita mendorong untuk perempuan terus berpendidikan, terus berwawasan intinya, terus berpengetahuan, tapi tidak sampai sana. Kita juga di sini belajar di Konde Sartika belajar bareng-bareng ketika perempuan sudah memiliki pendidikan, sudah memiliki banyak hal tentang wawasan dan sebagainya, itu harus diapakan, itu harus dibermanfaatkan ke orang-orang sekitarnya. Itu dulu. Oke, terima kasih untuk waktunya berbagi cerita dan semoga ini menginspirasi dan memberi pencerahan lah ya di tengah semua orang sedang mencari jalan keluar hidup di tengah Amin. pandemi.
Oke, sekian pembicaraan saya dengan Ingrid Dwi Rahesi, founder atau pendiri Kondesartika. Selamat malam. Terima kasih Ingrid. Iya, Kang Assalamualaikum Hudu, Jenderal. warahmatullahi Banyak. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.